saya Fitri Andriani, saya merupakan calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Garut. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai kepala sekolah di tempat saya mengabdi, yaitu di SDN 4 Palmasari. Beliau yaitu Bapak Irwan Nuryawan SSI MM dan merupakan seorang kepala sekolah di SDN 4 Palmasari. Langsung saja kita akan berbincang dengan beliau. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, Bapak terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Di sini saya akan mewawancarai Bapak sebagai pemenuhan tugas dari program guru penggerak, di mana untuk tugas ini itu melakukan sesi wawancara terkait pengambilan keputusan Bapak selaku kepala sekolah di SDN 4 Palmasari. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan kepada Bapak. Dan jika Bapak berkenan untuk menjawab, silahkan dijawab. Dan jika tidak berkenan, dipersilakan. Baik, itu mungkin seperti itu ya Bapak untuk sesinya. Ya, mungkin bisa kita mulai. Ya, baik. Untuk pertanyaan yang pertama terkait dengan pertanyaan selama ini, bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah mengidentifikasi kasus-kasus yang memang itu merupakan dilema etika atau rujukan moral? Mengenai dilema etika dan rujukan moral itu sebelumnya tidak familiar buat saya. Tetapi ketika menghadapi masalah, ya, saya sebelumnya itu akan mengidentifikasi masalah tersebut. Apakah masalah tersebut bisa diselesaikan dengan cara musyawarah atau bahkan karena hukum. Saya mencari akar masalahnya dulu, apakah bisa diselesaikan secara musyawarah atau bisa diselesaikan secara hukum. Nah sekarang kalau secara teori, saya juga sebagai calon guru penggerak ya, itu dimana kita ada beberapa prinsip ya, ada 3 prinsip tentang pengambilan keputusan dan 4 paradigma serta langkah-langkah pengambilan keputusan. Jadi pada intinya awalnya kita tidak sebagai kepala sekolah ya Pak, tidak familiar dalam mengambil keputusan khususnya tentang dilema etika gitu ya. Jadi nanti Bapak mengambil tindakan di mana awalnya bisa dengan cara identifikasi dulu kasus yang terjadi sehingga kita menemukan akar masalahnya mungkin ya. Apakah itu harus dimusyawarahkan atau memang ada pihak-pihak lain yang terlibat ya, seperti apakah itu ranah hukum atau dan sebagainya. Baik, kemudian untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama ketika misalnya ada kasus yang memang itu adalah 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Jika suatu masalah berdasarkan sama-sama benar, saya melihat dari kepentingan pribadi atau kepentingan bersama gitu ya. Saya melihat dulu kepentingannya, apakah itu personal, individu, atau kepentingan untuk orang banyak. Di sini saya biasanya mau ambil kesimpulan tentang kepentingan untuk keluarga sekolah ya. Kemudian apa sih dampaknya, lalu saya bisa memutuskan sebagai kepala sekolah. Lalu juga saya mengambil kesimpulan ini berdampak untuk jangka panjang atau seperti itu ya. Jadi Bapak melihat dari sisi apakah itu kepentingan personalnya atau apakah kepentingan untuk orang banyak. Jadi kalau di sekolah mungkin akan berhubungan dengan orang banyak ya Pak. Karena dalam pengambilan keputusan itu nanti akan berdampak apakah itu hal yang besar atau hal yang kecil sehingga nanti akan diputuskan dalam mengambil keputusan itu apakah sesuai dengan kepentingan pribadinya atau kepentingan. Kemudian untuk yang ketiga, bagaimana nih langkah-langkah atau strategi atau prosedur yang harus mungkin yang biasa Bapak lakukan ketika pengambilan keputusan
biasanya saya kalau mengambil keputusan, saya mengambil keputusan dikonfirmasi dulu dari dua sisi. Biasanya saya dari suatu permasalahan saya harus mendengarkan tidak hanya dari satu sudut pandang saja, tetapi saya juga menjaga masukan dari beberapa pihak juga terkait dengan pengambilan keputusan saya. Ketika saya mendengarkan masukan dari mendapatkan masalah dan dari dua sisi itu sudah terlihat, baru saya memutuskan. Jadi tidak langsung mengambil keputusan ya Pak. Ya. Jadi tentunya harus bisa melihat dari berbagai sisi atau Betul. sudut pandang gitu ya. Baru nanti ada masukan dan tentu itu akan menjadi dasar pengambilan keputusan gitu ya untuk Bapak sebagai kepala sekolah. Nah, untuk yang keempat nih bagaimana hal-hal apa saja yang memang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di wilayah. Nah, seperti halnya tadi menjawab pertanyaan sebelumnya, saya biasanya melihat dulu akar permasalahan, ya, apakah permasalahan ini arahnya kemana, itu baru saya itu menjadi indikator keputusan saya. Yang kedua, biasanya saya berdiskusi dulu dengan orang lain, misalkan rekan sejawat atau guru di sekolah saya, baru saya mengambil keputusan. Selanjutnya berpikir objektif untuk mengambil keputusan sebagai kepala sekolah agar bisa adil dalam mengambil keputusan. Jadi awalnya Bapak melihat akar permasalahannya dulu, apakah penyebab mungkin ya Pak, penyebab permasalahannya itu seperti apa, nanti didiskusikan dengan rekan sejawat yang ada di sekolah, serta nanti Bapak pun mengambil keputusan itu tentunya secara objektif sesuai dengan fakta. Kemudian yang kelima yaitu hal apa saja yang selama ini menjadikan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tumpang dilema ini. Nah, keputusan yang menyangkut kepentingan banyak pihak, itu jadi dilema buat saya ya. Tapi tidak akan membuat semua merasa puas gitu ya. Ada yang tidak bisa menerima ketika satu sisi dirasa diuntungkan, satu sisi dirugikan. Nah, di situ dilema juga. Tapi kita sebagai pimpinan harus tegas dalam mengambil keputusan agar suasana atau lingkungan di sekolah saya nyaman. Tapi artinya dalam deal dari kebajikan yang keadilan, memperpihakan kepada yang lebih mementingkan kepentingan bersama ketimbang kepentingan pribadi, itu menjadi landasan saya untuk mengambil keputusan. Jadi tantangannya itu tentunya setiap keputusan itu tidak bisa memuaskan untuk semua orang gitu. Betul. Ya. Terkadang dilematis nih, ada yang memang dirugikan, ada sisi yang diuntungkan gitu ya. Tapi di sini Bapak pun bisa berlaku adil gitu ya. Ya. Ini Bapak kalau boleh tahu bagaimana sih mungkin tipsnya dalam menghadapi tantangan tersebut kalau Bapak sampaikan? Kalau misalkan saya ada dua sisi, jadi dua sisi benar sama benar gitu ya. Iya, sama. Benar sama benar. Saya melihat dulu ya tadi akan masalah yang pertama, yang kedua mungkin saya mengambil masukan dari rekan sejawat saya, apakah ketika kita mengambil keputusan apa dampak ke depannya, sehingga saya bisa eksekusi nih. Tipsnya itu biasanya saya lihat dulu ketika saya mengambil keputusan A, kok akan berdampak seperti ini, B, saya akan berdampak ini. Nah, saya akan meminimalisir dampak yang lucuan ketika keputusan saya menjadi ramai gitu kan, itu tidak baik juga kan. Makanya saya itu bisa meminimalisir dampak menghindar gitu ya, kalau misalnya berdampak lebih besar, efeknya lebih parah gitu ya, istilah nama tidak akan diambil gitu ya. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu nih kalau misalnya ada kasus tentang dilema efektif ketika itu sendiri? Sebenarnya kalau masalah kasus atau masalah ya tidak punya jadwal khusus, tapi ketika masalahnya bisa diputuskan secepatnya saya putuskan secepatnya. Tapi masalah yang perlu ada pertimbangan dari pihak lain, dari dua sisi, yang dilema tadi bilang dilematikanya sangat mahal gitu ya, melibatkan berbagai
dari banyak pihak, yaitu saya harus mengakomodir segala sesuatu agar keputusan saya bisa lebih baik. Jadi Bapak kalau mengambil keputusan, kalau misalnya harus nih dieksekusi hari ini pun gitu ya, langsung dieksekusi. Seorang pimpinan harus bisa mengambil keputusan yang cepat. Karena kalau ketika saya pimpinan tidak bisa mengambil keputusan, ya itu bukan jatuh kalau menurut saya. Ketika ada sesuatu yang perlu diputuskan, ya putuskan secepatnya. Kecuali yaitu yang tadi dilema etik yang kolaborasi, kepentingan banyak pihak, itu saya harus merumuskan dulu arahnya mau kemana dan seperti apa. jadi berhubungan dengan tentu banyak langkah prosedur yang harus dijalani, otomatis waktunya juga ya tidak bisa langsung secepat mungkin gitu ya. Iya, tidak ada jadwal untuk Jadi kan sifatnya fleksibel aja. Nah, kemudian kalau dari segi bentuk atau prosedurnya, apakah seperti yang tadi dijalankan atau ada hal yang berbeda? Prosedur untuk pengambilan keputusan cepat itu biasanya dengan insting saja. Kalau keputusan kecil semua, insting saya saja. Mungkin itu terdampak untuk orang lain. Nah, kalau masalah besar, itu saya harus bermusyawarah dulu, pertimbangan. Jadi tentunya kalau misalnya harus positif, makanya berpikirnya positif kali ya, kalau setiap pengambilan keputusan itu tentunya dalam pikiran yang sehat, gitu ya, jernih, supaya tidak salah mengambil keputusan. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, adakah nih faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, khususnya ketika ada kasus dilema? Biasanya saya berdiskusi dengan pimpinan saya, ya, pengawas bina, yang sekarang itu sini biasanya saya berdiskusi mengenai regulasi atau prosedur kedinasan. Saya selalu berkoordinasi dengan pimpinan saya. Nah, yang kedua, saya tidak lupa saya berkoordinasi dengan komite sekolah, dengan Pak Aib sendiri, komite SDM sendiri, juga pihak internal saya, guru-guru. Itu yang faktor-faktor yang membantu saya untuk mengatasi kesulitan saya dalam pengambilan keputusan. Jadi melibatkan semua elemen-elemen yang berhubungan dengan sekolah ini kali ya Pak. Betul. Kalau di atas kepala sekolah pasti ada pengawas, Betul. korwil, tentunya kedinasan yang lainnya. Kemudian kalau dari sisi sekolah ada komite yang menjadi wali murid kali ya di sekolah ini. Kemudian pihak internal juga tentunya ada berhubungan dengan redaksi ya, guru semuanya. Nah, kemudian yang ke-8 dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa nih yang dapat Bapak ambil gitu ya sebagai pengalaman? Jadi sebagai kepala sekolah itu saya harus tahu jadi ada beberapa pertimbangan keputusan itu tidak bisa terburu-buru. Itu karena kita harus berpikir objektif. Terus harus berhati-hati juga, terburu-buru, hati-hati ya, harus berpikir rasional gitu kan. Ini masalahnya apa sih? Ketika kita, kan kalau kita pikiran lagi mumet, mengambil keputusan tidak baik. Kadang saya masalah harta kecil tadi ada keputusan cepat, tapi ada juga yang harus berpikir 1 hari dulu. Gitu. Ini perlu eksekusi nggak gitu? Saya berhati-hati sebenarnya di sekolah ini agar suasana menjadi nyaman, kondusif di sekolah ini. Kita juga itu kita tadi sudah disampaikan kita berkolaborasi juga. Jangan suatu masalah itu kan dipikirkan sendiri, gitu. Bahkan di sudut tertentu bisa saja membuka pikiran kita yang tadinya tidak ada di pikiran kita. Jadi ternyata iya betul itu jalannya gitu kan. Apalagi kalau pikiran kita sudah kita meminta masukan dari kolaborasi dengan pimpinan, dengan orang sekolah, ternyata benar, makin yakin gitu. Kita mengambil keputusan, Menguatkan gitu ya. menguatkan kita untuk mengambil keputusan. Jadi
Jadi pengalaman dari Bapak itu tidak usah berburu-buru pada intinya dalam mengambil Ya, keputusan. hati-hati juga. Objektif, Objektif. realitas gitu ya, sesuai dengan fakta yang ada, dan tentunya yang terpenting adalah kolaborasi dengan semua pihak gitu ya, supaya dalam pengambilan keputusan juga tidak salah ambil langkah jalan gitu ya. Iya. Mungkin Bapak itu saja yang Sip. ingin saya tanyakan pada kesempatan wawancara hari ini. Terima kasih atas waktunya, Siap. atas sudah meluangkan waktunya mungkin ya Pak dalam sesi wawancara ini. Demikian sesi wawancara saya bersama Kepala Sekolah di SDN Kota Makassari. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Andriani, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Garut. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara bersama Kepala Sekolah SDN 1 Karyamukti, yaitu Bapak Lutfi Kamil SPD. Langsung saja kita akan melakukan sesi wawancara. Di mana Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Bapak, terima kasih atas kesempatannya dan menyempatkan waktunya untuk saya bisa berkesempatan kali ini untuk melaksanakan kegiatan wawancara. Namun Bapak, saya di sini melakukan wawancara yaitu untuk memenuhi tugas salah satu kewajiban saya di program Guru Penggerak, sehingga nanti diharapkan Bapak bisa menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin jika Bapak berkenan untuk menjawabnya, dan jika pun tidak diperkenankan juga. Mungkin itu saja yang akan saya lakukan hari ini, dan untuk itu langsung saja kepada pertanyaan yang pertama. Mungkin Bapak, di mana pertanyaan yang pertama yaitu tentang selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang memang merupakan itu adalah suatu dilema etika atau ada bujukan moral. Selama ini saya kalau melakukan identifikasi etika moral harus sebenarnya harus diidentifikasi dulu sejauh mana, atau harus tahu dilema etika itu saat yang kita lihat atau kita perhatikan selama ini, melalui murid atau guru tersebut, dan itu harus kita pastikan bahwa itu termasuk dalam dilema. Jadi pada intinya mungkin kita harus melihat dulu kebenarannya sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan atau di sekolah ini. Ya. Jadi dari kasus-kasus yang terjadi itu apakah benar-benar memang terjadi atau tidak? Ya. Nah, untuk yang kedua, bagaimana selama ini Bapak bisa menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama besar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi terkadang ini Bapak dalam suatu keputusan itu, ini benar gitu ya. Apa kita harus sebagai kepala sekolah itu harus mengambil Saya kalau ada kasus-kasus yang seperti itu, jadi selalu berkomunikasi dengan pihak komite walaupun jadi dibahas bahwa kejadian tersebut misalnya memang harus diselesaikan segera dan diambil keputusan oleh kita bersama guru atau orang tua atau komite. Jadi berbagai macam
di sekolah harus tahu ada masalah yang memang ada. Jadi pada intinya kita memang harus menjalin komunikasi dengan semua pihak ya, mulai dari orang tua murid, guru, kemudian komite sekolah, sehingga pengambilan keputusan itu dijalankan dalam ruang lingkup berkolaborasi dengan semua pihak. Ya, baik. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan oleh Bapak nih sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan di sekolah? Nah, kalau ada masalah yang memang harus diselesaikan, saya selalu mengidentifikasi dulu atau mencari masalahnya apa dulu, mengumpulkan informasi dari semua pihak, dari anak, guru, orang tua, apakah memang harus atau selama ini kasus itu betul atau tidaknya, kalau informasi tersebut baru dibuatkan dan dinilai bahwa kasus tersebut memang harus diselesaikan. Kemudian kita dalam sekolah itu kan ada guru, kita bersama-sama membahas masalah tersebut untuk nantinya pengambilan keputusan atau menyelesaikan masalahnya. Jadi semua pihak tahu bahwa memang kasus tersebut harus diselesaikan bersama-sama. Jadi pada intinya bagaimana Bapak mencari dulu kebenaran atau penyebabnya ya, dari masalah atau kasus yang dihadapi, kemudian dikumpulkan informasinya ya, kebenaran itu ya, kemudian yang ketiga baru diambil satu keputusan yang memang itu adalah saling dengan kolaborasi semua pihak gitu ya. Tentunya di sini ada guru, orang tua ataupun ibu siswa sekalipun gitu ya, baru nanti diambil keputusan yang berdasarkan hasil musyawarah. Ya. Baik, nah untuk di pertanyaan yang keempat, Bapak bagaimana hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan? Ada misalnya kasus-kasus atau dilema etiknya sendiri. Jadi kalau yang paling efektif adalah melibatkan berbagai elemen, orang tua dalam proses keputusan, berkomunikasi dengan jelas, lalu secara transparan menerangkan bahwa kasus tersebut ada, atau dalam membuat keputusan juga mengikuti prosedur yang ada atau aturan di sekolah ini. Jadi yang pertama itu melibatkan berbagai elemen yang ada di sekolah, kemudian berkomunikasi dengan semua pihak gitu ya. Kemudian ada juga transparansi dan tentunya sesuai dengan prosedur yang sesuai ada yang berlaku di sekolah. Baik, kemudian yang selanjutnya Bapak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih dalam pengambilan keputusan, pada di mana khususnya ketika ada kasus dilema itu sendiri. Selama ini kalau memang yang adalah konflik kepentingan sebetulnya itu ya yang mungkin bukan di sekolah ini saja, jadi di sekolah-sekolah lain juga mungkin sama ya, kalau ada kepentingannya mungkin itu yang sulit sebetulnya sulit diselesaikan, tapi dengan cara-cara yang tadi sudah dikatakan mungkin bisa ya. Kalau ada kepentingan pribadi gitu ya, pengambilan dalam pengambilan keputusan. Jadi
tantangannya itu suka ada konflik kepentingan pribadi gitu ya. kepentingan pribadi ataupun kelompok yang Iya, misalnya. kita kelompok yang memang dihadapi gitu. Jadi itu yang merupakan tantangan. Kalau boleh tahu Bapak gimana sih cara menghadapi tantangan itu sendiri kalau menurut Bapak? Kalau saya selama ini ya, jadi di luar itu selalu mengedepankan kepentingan anak ya. Jadi kalau memang kasus ini misalnya ada kasus sulit untuk diselesaikan, saya harus mengambil kalau harus mengambil keputusan. Jadi yang didahulukan adalah ini untuk kepentingan anak atau kepentingan tersebut supaya KBL atau pembelajaran tetap berlangsung ini. Jadi melihat urgenitasnya gitu ya. Ya. Apakah itu memang sangat penting atau memang ada kepentingan lain? Kalau misalnya berhubungan dengan pribadi mungkin tidak akan ya. Tidak akan digubris gitu ya. Digubris lah. Baik. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu nih dalam penyelesaian kasus? Nah, kalau menerima kasus saya selalu segera diselesaikan ya. Jadi targetnya minimal ya 2 atau 3 hari harus sudah selesai kalau memang itu kasusnya mungkin agak ringan lagi. Kecuali kalau kasus yang memang ya, agak penyelesaian yang panjang, mungkin targetnya 1 minggu sampai 2 minggu harus sudah selesai. Kalau lebih cepat lebih baik gitu. Ya. Kalau misalnya ada masalah yang memang itu perlu penindakan langsung, Ya, saja gitu ya. itu mah harus dilihat dari masalahnya. Nah, kemudian bentuk prosedur seperti apa nih yang dijalankan Bapak kalau misalnya Bapak tidak memiliki jadwal atau misalnya fleksibel gitu ya dalam pengambilan keputusan. Nah, untuk prosedurnya bagaimana seperti apa? Jadi saya selalu cari akar masalahnya lah. Jadi diidentifikasi dulu masalahnya tersebut dan dibahas dalam kalau di sekolah itu ya semua elemen ya seperti guru gitu. Dibahas, dibicarakan bagaimana penyelesaiannya yang mungkin akan lebih baik untuk kepentingan anak atau kepentingan sekolah ini gitu. Baru nanti diputuskan. Jadi intinya pada sesuai dengan prosedur tadi dalam pengambilan keputusan itu diidentifikasi dulu, kemudian dimusyawarahkan dengan semua pihak gitu ya, kemudian nanti baru diambil keputusan. Nah, untuk pertanyaan yang ketujuh nih Pak, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, khususnya ketika ada kasus-kasus yang dilema ya? Kalau selama ini yang selalu yang membantu adalah guru yang paling dekat, saya sendiri atau yang ada di sekolah ini gitu. Sementara kalau pihak lain ya mungkin komite atau orang tua itu mungkin hanya 1-2 orang saja yang bisa diajak kita bicara karena mungkin jarak. Kemudian kalau terkait dengan dinas, dilibatkan juga. Dinas kalau memang itu memerlukan ya dibutuhkan gitu ya selalu gitu. Tapi kalau tidak mah ya diselesaikan sendiri ya, diselesaikan sendiri. Nah, jadi pada intinya tentunya Bapak sebagai kepala sekolah berkolaborasi tentunya dengan guru yang paling dekat itu dengan otomatis dengan rekan kerja yang ada di sekolah ya, guru-guru yang ada di sekolah ini. Kemudian yang kalau memang ini dinas pun diperlukan seperti pengawas, tentunya Pak Wil, lalu memang
dibutuhkan keberadaannya baru bisa dilakukan. Baik Bapak, pertanyaan terakhir nih. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang memang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini sebagai guru dan sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan? Ya, dari kejadian-kejadian yang sudah diselesaikan, mungkin saya mengambil pembelajaran untuk pengambilan keputusan ke depan. Mungkin harus lebih banyak lagi berkomunikasi dengan guru, dengan katakan stakeholder lah yang ada di sini. Jadi ada pembelajaran untuk penyelesaian sebuah atau beberapa kasus lain. Jadi pembelajarannya yang mungkin yang berkesan di Bapak selama ini sebagai kepala sekolah tentunya meningkatkan komunikasi dan kolaborasi, meningkatkan kolaborasi dan komunikasi dengan khususnya dengan guru-guru yang di bawah pimpinan Bapak, ya gitu. Dan dimana di sini penting sekali untuk bisa kolaborasi itu sangat penting gitu Pak. Kalau misalnya tidak ada bentuk komunikasi dan kolaborasi sangat sulit mungkin ya di dalam ya. Mungkin itu saja Bapak yang ingin saya tanyakan selama ini, khususnya terkait dengan pengambilan keputusan ini, cara Bapak dalam mengambil keputusan khususnya ketika menangani kasus-kasus yang memang itu ada dilema etikanya. Terima kasih Bapak atas kesempatannya, atas waktunya. Iya. Demikianlah perbincangan saya bersama Bapak Lutfi Kamil sebagai kepala sekolah di SDN 1 Pasir. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.